Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas permintaan dari pemirsa, yaitu kuas yang saya gunakan, macam-macamnya seperti apa, serta manfaat dari kuas ini dan diaplikasikannya itu seperti apa. Namun sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti saya untuk menggurui para pemirsa. Tentunya di luar sana banyak yang lebih tahu tentang hal ini. Sebelumnya mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya. Tujuan saya hanya adalah untuk berbagi. Baiklah, yang pertama, kuas yang saya gunakan dalam melukis itu ada beberapa, seperti halnya kuas yang besar ini, pipih besar. Ada pipih yang sedang, ada pipih yang agak kecil, dan juga kuas yang runcing. Namun kuas saya yang runcing ini sudah ujungnya sudah mulai habis, terkikis, runcing bulat. Mohon maaf, kuas yang satu ini sudah tidak runcing lagi, perlu diganti untuk kuasnya. Akan tetapi kuas ini masih bisa dipakai. Akan tetapi setiap perupa, setiap orang tentunya dia akan kenal dengan kuas yang ia gunakan, tentunya juga dengan manfaatnya. Oh ya, sekaligus saya juga akan menjawab bagaimana cara membuat air yang tenang dan ada bayangannya di air itu. Sekaligus saya mau membahas tentang kuas dan kegunaannya, serta bagaimana membuat air yang tenang, ada bayangannya di bawahnya. Tentunya airnya yang berbayang. Mohon maaf sebelumnya. Baiklah, yang pertama adalah kuas yang pipih agak besar. Fungsinya itu untuk ngeblok bagi saya. Artinya untuk membuat bagian yang agak lebar. Contohnya seperti ini. Saya ambil warna putih. Nah, ini cat yang saya gunakan adalah cat akrilik. Saya tambah dengan warna biru. Warna biru. Contohnya seperti ini. Saya buat warna biru muda. Terus saya ambil putih lagi dan saya tambah warna kuning. Nah, seperti itu. Karena di kuas ada sisa warna biru, jadinya kuning jika menempel ke warna biru dia akan agak kehijau-hijauan. Kuningnya tidak sempurna, tapi dia sudah mengandung unsur hijau. Selanjutnya di bagian bawah sama, untuk membuat airnya sama. Jadi apa yang ada di atas itu kalau pada air karakternya sama, begitu bentuk maupun warnanya. Saya buat warna biru yang agak tua. Saya taruh yang di paling bawah. Karena sifatnya air itu, kalau dilihat dia itu akan lebih tua daripada objeknya yang ada di atas. Fungsi dari kuas ini hanya untuk bagi saya untuk membuat latar belakangnya atau backgroundnya atau objek yang sifatnya membutuhkan perlakuan yang agak lebar. Selanjutnya adalah saya akan membuat objek yang agak jauh. Tentunya saya menambahkan warna biru dan oker untuk mendapatkan warna hijau yang agak jauh. Nah, contohnya seperti ini. Saya tambah oker lagi, saya tambah merah sedikit untuk mendapatkan warna yang jauh. Saya buat pohon agak besar nanti pada nantinya, dan ada bayangannya di bawahnya, air yang tenang. Untuk sekaligus membuat tutorial bagaimana fungsi kuas ini, sekaligus dan bagaimana cara membuat air yang tenang. Saya buat objek tumbuhan yang agak jauh di sini. Ya. Ya, seperti itu. Yang agak jauh.
Selanjutnya adalah membuat bayangannya di bawahnya itu adalah hal yang sama. Apa yang ada di atas tentunya ada pada di bawah itu, seperti mirror. Ya, saya tambahkan warna yang agak tua daripada yang ada di atas, biar kesannya seperti air, karakter air. Ya, seperti ini contohnya. Selanjutnya saya mau buat objek atau tumbuhan yang agak dekat. Tentunya saya menambah merah dan ochre serta biru sedikit. Ya, biar nampak seperti ini. Saya tambah ochre. Saya taruh di sini. Hasilnya itu saya harus menambahkan lagi warna hijau untuk menambahkannya itu kuning dengan biru. Ya, seperti ini. Saya campur dengan warna yang tadi, yaitu yang ada merahnya. Ya, seperti ini. Saya buat objeknya yang jauh. Nah, fungsinya ini selain untuk membuat background, juga bisa untuk membuat yang kuas pipih ini bisa membuat tumbuhan. Ya, saya buat karakternya tumbuhannya yang agak jauh. Sebenarnya untuk menguasai kuas itu harus dilatih. Artinya kuas itu harus ditaklukkan agar kuas itu karakternya kelihatan. Bisa dipakai untuk apa sih? Itu tentunya seperti ini. Tumbuhannya yang agak jauh. Nah, seperti itu. Terus saya harus membuat air yang tenang juga di bawahnya pohon itu, yaitu dengan cara menambah biru. Saya tambah hijaunya juga biar kesannya lebih gelap. Nah, seperti ini. Dan saya hapus bekas tumbuhannya itu, atau saya haluskan dengan cara menarik kuas dari kiri ke kanan, agar kesannya lebih halus, biar seperti kesan bayangan bahwa itu ada menunjukkan bahwa kesannya seperti air. Ya. Selanjutnya saya harus membuat bagian ini seperti ada pencahayaannya sedikit. Meskipun nanti saya harus membuat pohon yang lebih jelas lagi di depan ini. Sisa yang tadi masih bisa digunakan. Saya tambah warna kuning dan warna putih. Nah, seperti ini. Jadi hijau muda tapi kesannya ada biru. Ya, seperti ini. Aduk sampai rata catnya, baru kita gunakan. Hanya untuk bagian atasnya saja. Kalau pencahayaannya itu dari kanan semua, kalau dari kiri semua, kalau mungkin kanan kiri. Tapi yang paling untuk menunjukkan pencahayaan itu bisa dari kanan atau dari kiri, tergantung bagaimana cahaya matahari itu datang, atau ada bias cahaya dari sisi yang lain. Ya, seperti ini. Ya, karena di bagian ujungnya ada warna yang lebih muda, jadi di sini juga saya kasihkan warna yang lebih muda di bagian ujungnya. Ya, seperti ini. Untuk menunjukkan seperti kesannya air. Ya. Selanjutnya saya membuat pohonnya sedang berbunga. Berarti saya harus menambahkan merah di sini. Ya, seperti ini. Merah sedikit, tepatnya pada sisa yang tadi saya buat bunganya. Ya, seperti ini. Tetap menggunakan kuas yang tadi. Ya, seperti ini.
Di ujungnya begitu juga. Tentunya pemirsa yang membutuhkan tutorial ini silahkan dilihat dengan cermat bagaimana gerakannya, kuasnya, dan seperti apa campurannya. Selanjutnya saya tambah warna putih di sini sama kuning sedikit. Ya, untuk menunjukkan bunga yang paling atas. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Masih kuasnya menggunakan yang tadi. Nah, seperti ini, hanya bagian atasnya saja. Ya. Untuk mendapatkan hal seperti ini tentunya harus banyak melatih bagaimana caranya menguasai alat tersebut, seperti halnya kuas ini. Mohon maaf tadi ada suaranya tokek. Selanjutnya saya mengambil warna putih saja untuk yang paling atas. Ya, seperti ini. Mohon maaf, ini hanya sampel saja bagaimana cara penggunaan kuas dan bagaimana cara membuat air yang ada bayangannya. Di air juga saya harus menambahkan kesan warna yang ada di atas seperti ini. Ya, bisa digosok menggunakan tangan agar sambungan warnanya tidak begitu mencolok. Ya. Seperti ini. Selanjutnya saya harus membuat kesan pohon di depan ini. Sambil lalu menunggu kering, saya pilih kuas yang seperti ini untuk membuat pohonnya. Saya mencampurkan warna merah, di atasnya warna hijau di sini karena bisa masih digunakan untuk warna hijaunya. Saya tambah air. Jadi dia ditambah hijau, merahnya menjadi sedikit agak gelap, mau ke coklat. Saya tambah warna kuning. Ya, seperti ini. Saya tambah air untuk bisa berjalan dengan baik di atas objek yang tadi. Saya kasih di sini tumbuhan yang agak kuat warnanya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Kalau membuat pohon, tarik saja dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Silahkan sehingga memunculkan kesan yang kecil di ujung. Tidak mungkin ada pohon yang lebih besar setelah ditarik. Nah, seperti ini. Sehingga kuasnya miring, kuasnya dipakai miring, sehingga kuasnya itu akan menimbulkan efek lebih kecil di akhir kuasnya itu. Namun sambil lalu diangkat sedikit untuk menampilkan efek runcing itu. Padahal kuasnya agak besar. Semoga tutorial ini bermanfaat. Tentunya akan saya selesaikan tutorial ini. Di bawahnya di sini ada pohon, bayangannya pohon. Nah, seperti itu. Lalu ditarik saja dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ya, menggunakan jari. Selanjutnya tetap warna yang tadi masih kurang, saya tambah merah dulu. Saya taruh di sini. Nah, seperti ini. Ya. Ya, seperti itu. Selanjutnya saya mau membuat warna yang lebih gelap. Saya tambah hitam sedikit untuk saya taruh di bagian sisi kirinya, agar seperti halnya cahaya yang objek yang kena cahaya di sisinya itu pasti agak gelap.
Nah, seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini. Saya tambah air sedikit untuk mendapatkan kesan runcingnya kalau menggunakan kuas pipih ini. Ya, seperti ini. Ya, kesan airnya sudah mulai nampak. Apa yang ada di atas, kesannya di bawah itu harus ada. Jadi seperti mirror. Ya. Tinggal bagian sini tambah gelap sedikit. Ya, untuk menunjukkan bahwa cahayanya dari arah kanan. Jadi saya menaruh warna gelapnya di sisi kiri. Ya. Selanjutnya saya harus membuat pencahayaannya dari sisi kanan. Saya memberikan warna putih. Ya, masih ada sisa ini warna putih dan kuning. Ya, di sisi kanannya. Ya, seperti ini. Jadi kesannya cahaya yang datang itu ada dari sisi kanan. Mohon maaf sedikit ada suara yang datang dari sebelah. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Nah, seperti ini. Ya. Airnya sudah semakin nampak. Nah, seperti itu. Apapun yang ada di atas, tentunya di bawah itu ada. Tinggal menambahkan garis di bawahnya, di antara tanah dan airnya. Ya, tarik saja menggunakan garis tipis seperti ini. Ya. Sambil lalu dikasih riaknya, riak airnya sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini. Ya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya kira ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Bagaimana caranya menggunakan kuas dan sekaligus menjawab pertanyaan dari pemirsa bagaimana caranya membuat air yang tenang. Saya Muhammad Ramli. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kacepot kulo namira. Salolopot nyuun sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.